Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Faizah. Saya dari Universitas PGRI Wiranegara, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan nomor induk mahasiswa 201872005016. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai video dari Bapak Fadlizon dan juga Ibu Husnul Mar'iyah dengan tema Perlukah Belajar Ilmu Politik. Sebelumnya di sini saya akan memberikan informasi mengenai profil dari Ibu Husnul Mar'iyah. Ibu Husnul Mar'iyah ini merupakan seorang senior dari ahli di bidang politik, cendekiawan dan juga intelektual. Beliau merupakan lulusan dari Sarjana Pendidikan Guru dan melanjutkan studinya di Universitas Indonesia dengan Fakultas Ilmu Sosial dan mengambil ilmu politik karena ketertarikan beliau kepada kewarganegaraan. Selanjutnya, di sini saya akan menyimpulkan tentang perlukah belajar ilmu politik. Menurut Ibu Husnul Mar'iyah, ilmu politik sendiri bukan didapat hanya membaca Quran saja, melainkan juga harus didampingi atau didasari dengan teori-teori yang sudah ada di pendidikan. Misalnya, kita mempelajari tentang ilmu politik bukan hanya di platform media sosial saja, tapi juga harus didampingi dengan sekolah yang menjurus kepada teori-teori tentang politik sendiri. Selanjutnya, definisi dari ilmu politik sendiri adalah ilmu politik adalah ilmu yang bisa menganalisis semua hal yang berhubungan dengan power, kekuasaan, state atau negara, dan kebijakan publik. Selanjutnya, Indonesia ternyata belum pernah dijajah karena Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan saat sebelum itu yang dijajah adalah kerajaan, kesultanan pada masa itu. Dan sekarang, di era sekarang, Indonesia telah dijajah dengan adanya penjajahan dagang, terus vaksin yang akhir-akhir ini sedang banyak diperbincangkan seperti itu, dan juga connectivity world. Politik sendiri merupakan dalam sejarah umat manusia ada saat adanya kekuasaan atau kerajaan yang dalam studi kita bisa disebut dengan saat zaman Yunani kuno. Demokrasi sebetulnya sudah dipakai yang bisa disebut dengan demonstratos, yaitu pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi yang sekarang yaitu demokrasi yang elitis, jadi rakyat dihadapkan untuk memilih dari satu pos ke pos yang lainnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, excluding yourself, tidak menggunakan kekerasan. Misalnya, di dalam suksesi pemerintahan itu seharusnya tidak melibatkan para aparatur negara, misalnya tentara, polisi, dikarenakan kan mempunyai senjata yang seharusnya untuk melindungi semua kelompok dan semua partai politik dan konstituensi sebagainya. Yang kedua, partisipasi, yaitu hak-hak semua warga negara, baik laki-laki dan juga perempuan, mempunyai hak untuk memilih dan mengutarakan pendapatnya di depan umum, seperti itu. Yang ketiga, civil and political liberties, yaitu kebebasan menyatakan pendapat sama dengan nomor 3, dan juga kebebasan untuk berserikat. Sekian yang dapat saya simpulkan mengenai video
dari Bapak Fadlizon dan juga Ibu Khusul Maria. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.